taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Taat, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Taat, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Iva, Ya, Mami. mainannya diberesin dulu, Nak. Oke. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Tuhan Yesus datang membawa berkati besok bangun sukacita jaga tata minyak terus hilang corona ya Tuhan. Boleh minta tolong beresin nggak mainannya? Nah, sekarang Jamie. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 248, Jangan Kita Takut. Pakai gerakan ya. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Sekali lagi ya. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup mata
matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan meskipun secara online untuk beribadah. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan firman yang akan disampaikan ke kalian, biarlah boleh mendiami hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan. Kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap doa kembali. Kita akan menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah. Pimpinlah kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ya Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak Layan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya nih, adik-adik tahu nggak sebentar lagi kita akan merayakan apa? Ada yang tahu nggak? Di bulan Desember ini biasanya kita merayakan apa ya? Iya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah adik-adik, biasanya kalau Natalan itu adik-adik ngapain? Mungkin ada yang menghias pohon Natal, ada yang menyiapkan kado untuk temannya, untuk mama papa, apalagi biasanya. Biasanya kalau Natal kita akan ada impak khusus untuk merayakan hari Natal. Nah tapi saat pandemi seperti ini kita nggak bisa lagi merayakan Natal secara langsung. Tahun ini akan berbeda adik-adik. Adik-adik harus merayakan Natal di rumah. Udah nggak bisa lagi merayakan Natal di gereja bersama teman-teman. Nah adik-adik, tahun ini kan adik-adik nggak bisa merayakan Natal di gereja bersama teman-teman. Kira-kira perasaan adik-adik gimana? Adik-adik senang atau malah sedih? Ayo, adik-adik senang atau sedih merayakan Natal tidak bersama teman-teman impak? Nah adik-adik, pasti adik-adik ada perasaan sedih ya, karena tidak bisa merayakan Natal bersama teman-teman. Dan juga mungkin adik-adik ada rasa takut karena harus merayakan Natal di tengah pandemi ini. Tapi sebelum kakak lanjut lagi, kakak ingin adik-adik membuka Alkitabnya. Kita mau membaca Alkitab dari kitab Yesaya. Ayo, Yesaya itu perjanjian baru atau perjanjian lama ya adik-adik? Baru atau lama? Yesaya itu perjanjian lama ya adik-adik. Oke, kita mau baca Alkitab dari Yesaya 35.
Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Udah ketemu? Kalau udah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasnya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah adik-adik, tadi kan kita udah baca nih ayat 1 sampai 10. Nah kakak mau minta adik-adik baca lagi nih di ayat 4. Kakak bacain ya. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah adik-adik, tadi kan di ayat 4 udah dibilang kita tidak boleh takut, atau bahkan kita nggak boleh sedih adik-adik. Nah adik-adik, walaupun di tahun ini akan banyak hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, apalagi tahun ini Natal kita tidak bertemu langsung, dan pasti berbeda dong dari tahun sebelumnya. Adik-adik tidak boleh sedih, adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik juga nggak boleh takut ya karena pandemi ini. Adik-adik juga harus selalu percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap berdoa dan percaya kalau Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan tuh sayang banget sama adik-adik. Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Dan adik-adik harus ingat kalau Tuhan akan mengubah situasi yang buruk menjadi jauh lebih baik lagi. Walaupun adik-adik mungkin gak ngerti kenapa sih Tuhan kok keadaannya kayak gini, kenapa sih Tuhan kok makin buruk di tahun ini. Adik-adik gak boleh kayak gitu. Adik-adik harus tetap selalu berharap kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kegiatan. Kakak mau kasih kegiatan yang masih berhubungan dengan cerita kakak tadi. Kegiatan pada hari ini kita akan menghubungkan titik-titik dari gambar yang udah kakak siapkan nanti. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa sih kakak kasih kegiatan ini?
Karena ketika adik-adik melakukan kegiatan ini, yaitu menghubungkan titik-titik yang hilang, berarti adik-adik melakukan tindakan, yaitu adik-adik telah menyempurnakan gambar yang belum utuh menjadi gambar yang utuh, yang indah. Nah adik-adik, kegiatan ini seperti Tuhan sudah melengkapi hidup adik-adik. Walaupun adik-adik mungkin nggak ngerti rencana Tuhan untuk hidup adik-adik, masih belum utuh mungkin menurut adik-adik, tapi ketika Tuhan menghubungkan dan memperlengkapi hidup adik-adik, adik-adik jadi tahu kalau rencana Tuhan itu indah seperti hasil karya adik-adik nanti. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai menghubungkan titik-titik yang hilang tadi, adik-adik harus mewarnainya ya, dan jangan lupa dihias sebagus mungkin. Ditunggu hasil kegiatannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik di dalam amplop atau celengan yang nanti akan adik-adik bawa pada saat ibadah offline. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan 2 kali. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya ya Bapa, persembahan yang kami boleh kumpulkan ini boleh berguna untuk membangun gereja kami Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, bisa mau berdoa. Ya Tuhan, jagain orang tua Tessa ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka di rumah dan di kantor nanti, dan juga mereka untuk dapat uang untuk kita ya Tuhan, dan juga terima kasih untuk orang tua kita untuk jagain Tessa ya Tuhan. Dan juga Tessa mau berdoakan gereja kita. Nanti kita buka lagi gerejanya biar anak-anak orang tua bisa gereja lagi dan sekolah minggu lagi. Tuhan, inilah doa dari anak-anak-Mu ya Bapa. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 241 dalam nama Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, biarlah firman yang boleh disampaikan kakak pelayan tadi boleh mendiami hati kami dan boleh menjadi pelita hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Selamat hari Minggu.